sudah banyak impact positifnya baik untuk penjualan, kemudian untuk awareness dari masyarakat tentang keberadaan Kopi Netra dan ujung-ujungnya juga jadi banyak tawaran-tawaran lain untuk Kopi Netra bekerja sama dan maju bersama. Iya, iya. Bahkan belakangan Resti ini udah ke beberapa stasiun TV juga, ya kan? Udah keliling nih, mantap Boleh dong lah. tepuk tangan untuk Mbak Resti. Sangat luar biasa ya. Siti, kamu Garing beda banget ya. banget, tambah cantik, tambah Iya. besar. Sepatu udah baru nih? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tas baru juga nih? Alhamdulillah. Di dalam tas Di ada dalam apa? Di tas dalam ada apa? tas? Baju. Ada Coba baju. lihat dong. Baju sekolah. Boleh dong diliatin ke pemirsa. Ini baju buat SMP ya? Oh, karena bentar lagi mau lulus ya, betul ya? Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata. Episode kali ini akan berbeda dengan episode biasanya, ini adalah episode spesial. Mengapa spesial? Hari ini begitu spesial karena tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun Betul. 2022. Dan malam hari ini kita akan kembali mengundang para pejuang mimpi kita yang sudah terwujud mimpinya maupun dalam proses perwujudan mimpi. Betul sekali, Ferdi dan juga Dika. Malam hari ini akan ada 7 orang pejuang mimpi yang kembali hadir untuk menceritakan perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya setelah mimpinya terwujud. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Ada Inti Sumber Baja Sakti, Samudra Marine Indonesia, dan Professional Machinery. Boleh kita berikan aplaus untuk para sponsor kita? Terima kasih, dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang bagi para dewan juri yang sudah hadir malam hari ini, cantik-cantik dan juga ganteng, cantik dan ganteng-ganteng ya, karena yang cantik satu ya. Oke, ada Pak Andi Ruslim, selamat malam Pak. Selamat malam. Ada Pak Jumadi, selamat malam Pak. Selamat malam. Ada Ibu Mira Hung, selamat malam Ibu Mira. Selamat malam, terima Oke. kasih atas sambutannya. Terima kasih kembali. Ada Pak Stanley Saputra, selamat malam Pak Stanley. Selamat malam. Boleh kita berikan aplaus untuk para dewan juri kita? Ya, malam hari ini adalah edisi spesial seperti telah kami sampaikan, ini adalah penghujung tahun. Untuk mengingatkan kembali siapa saja para pejuang mimpi kita dan apa saja yang mereka perjuangkan. Kali ini kami akan menghadirkan tayangan berikut untuk Anda. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Mimpi Jadi Nyata. Mimpi Jadi Nyata. Apa mimpi yang ingin Bapak wujudkan malam hari ini? Ingin memiliki tempat penyimpanan buku dan masih ada beberapa buku yang belum lengkap. Saya juga membutuhkan mesin jahit serta menambah pengalaman dalam bidang kursus menjahit. Saya adalah bukti nyata bahwa mimpi ibu itu bisa terjadi. Saya bermimpi untuk bisa memberikan kursi roda terhadap anak didik saya bernama Aira dengan kondisi cerebral palsy quadriplegi, kedua tangan dan kedua kakinya kaku. Speechless sebenarnya bagaimana perjuangan seorang ibu. Salut sekali Bu. Nah kalau ini dia disetrum oleh teman-temannya lumpuh. Saya pengen pulang. Pengen pulang. Saya kangen ke mama saya, ke keluarga saya. Saya ingin memperjuangkan mimpi pasien saya yang bernama Ibu Mimin. Saat ini menempati rumah yang tidak layak untuk dihuni. Aira itu sakitnya osteosarkoma atau disebut juga kanker tulang. Aira sekarang mulai drop, sesak nafas, udah mulai dibantu oksigen. Aira mau sampaikan apa ke Abun? Makasih udah ngurus adik. Jadi sekarang impian apa kenyataan? Jangan lihat di TV, biar mati ini hilang. Sekarang mau ketemu sama Ivan Gunawan. Banyak cerita, banyak kisah inspiratif, banyak perjuangan ya Matt ya. Betul.
Betul sekali, banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang membuat kita menjadi lebih banyak bersyukur ya Fer ya. Betul. Kadangkala kita lupa bahwa kita sebenarnya mendapatkan banyak sekali berkat dari Tuhan yang terkadang kita sering lupa. Nah kalau ngomong tentang pejuang mimpi, Ferdi masih ingat gak ada salah satu pejuang mimpi, beliau ini adalah barista netra. Yang masih ingat dong. piawai, jago, lihai banget gitu ya meracik kopi. Ya. Kayaknya kita aja belum tentu bisa ya. Bisanya Kita menikmati. aja bisa menikmati aja baru mau ngomong begitu gitu ya. Oke. Nah di kesempatan kali ini karena ini adalah kilas balik perjalanan mimpi jadi nyata. Kali ini segera kita akan panggilkan Resti dan Selin untuk bergabung bersama dengan kami di panggung Mimpi Jadi Nyata. Boleh, silakan. Silakan. Duduk, Mbak Resti, Mbak Selin. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini Mbak Resti dan juga Mbak Selin? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi sebelum kita tanya-tanya ya, aku mau spill sesuatu ke Mas Ferdi ya. Ini surprise tuh Mas Ferdi. Mas, itu kan tadi ada yang dianggurin tuh di sebelah. Nah Dua ini tuh kayaknya pas nih ya porsi buat kita berdua. Wah. Ya diintip sama dia. baunya Gimana aja udah aromanya? mantap. Tahu nggak kalau itu kopi hitam, mantap memang. Itu adalah racikannya Mbak Resti. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Sekedar mengingatkan Mbak Resti ini barista kopi dan juga menjalankan usahanya. Dan waktu itu mimpinya adalah ingin memiliki tim sosial media gitu ya Resti ya. Betul. Gimana tuh setelah diwujudkan mimpinya sudah ada tim sosial media dan bagaimana apakah ada impactnya atau dampaknya terhadap penjualan atau pemasaran? Ya alhamdulillah sih setelah hampir 2 bulan ini sudah ada tim sosial medianya, desainer untuk Instagram Kopi Netra. Sudah sangat banyak impact positifnya sih Kak. Jadi dari mulai untuk pertama kan saya diskusi nih sama Selin sebagai tim kreatifnya bahwa kita ingin membangun awareness masyarakat tentang eksistensi Kopi Netranya ini. Nah sejauh ini sih sudah banyak impact positifnya baik untuk penjualan kemudian untuk awareness dari masyarakat tentang keberadaan Kopi Netra dan ujung-ujungnya juga jadi banyak tawaran-tawaran lain untuk Kopi Netra bekerja sama dan maju bersama. Gitu. Alhamdulillah. Kita berikan tepuk tangan dong. Kalau boleh mungkin kita tanya ke salah satu dewan juri ya Fer Boleh ya. dong, silahkan. Ada Ibu Mirahung yang waktu itu hadir ya, kalau tidak salah Bu Mirah, betul nggak sih? Betul. Betul ya. Betul. Dan malam hari ini ketemu lagi nih. Pastinya aku sangat bangga ya Mas Matt atas pencapaian dari Mbak Resti dan tim semuanya. Dan sangat bersyukur aku bisa menjadi salah satu saksi dari program Mimpi Nyata yang melihat perjuangan Mbak Resti yang dari demo ya waktu itu di depan kita meracik kopi dengan sangat piawainya. Itu aja udah bikin aku kagum gitu ya. Semoga terus menginspirasi dan mengedukasi juga para tunanetra lainnya supaya semakin semangat bahwa suatu hambatan itu bisa menjadi suatu kekuatan bila kita terus berusaha dan berjuang dalam kebaikan. Amin. Kalau kita lihat tadi Mbak Resti ini dibantu oleh Selin. Ceritakan waktu di awal sosial medianya itu seperti apa? Awalnya itu saya lihat kan, saya analisis dulu Kopi Netra itu sejauh mana, udah ada followernya sejauh mana. Dimulai dari awal saya dikasih sama Kak Resti ada briefnya. Lalu saya satuin sama hasil analisis saya, kita bikin satu tema untuk warna, kita masih kasih masukan karena kopi, karena coklat gitu. Lalu kita kasih kayak promosi juga ya kayak, jadi kayak orang biar ada ketertarikan apa sih Kopi Netra itu gitu. Jadi promosinya siapa yang beli gitu nanti dapat voucher selanjutnya. Engagement atau komunikasi selama ini gimana respons dari mereka yang follow atau melihat adanya keberadaan Kopi Netra ini? Ya, followersnya juga tertarik karena jarang ada kan yang tahu, oh barista tunanetra gitu kan. Ada juga yang kayak
dari TV gitu ngehubungin kemana gitu kalau misalnya mau ngundang Kopi Netra kayak gitu sih. Wow. Jadi ada tawaran-tawaran lain, opportunity lain gitu untuk Kak Resti juga. Iya, iya. Bahkan belakangan Resti ini udah ke beberapa stasiun TV juga, ya kan? Udah keliling nih, mantap Boleh dong lah. tepuk tangan untuk Mbak Resti. Wah, sangat luar biasa ya. Semua pejuang mimpi kita pasti saat berdiri, saat menjelang keputusan, siapa kira-kira yang mimpinya akan terwujud itu deg-degan. Tapi lebih deg-degan lagi, kita penasaran mungkin selama ini kan kita hanya lihat proses sampai di situ. Tapi tim mimpi jadi nyata itu selalu memfollow up sampai dengan eksekusi sehingga apa yang diharapkan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan serta kebutuhan. Mari kita saksikan. Dalam 6 bulan ini, tim digital akan berusaha untuk membangun Instagram untuk lebih menarik followers. Iya, yang pertama sih tentu alhamdulillah bersyukur sama Allah atas rezeki yang diberikan untuk Kopi Netra. Yang kedua juga berterima kasih banyak untuk support dari para donatur yang insya Allah sih kami dari Kopi Netra akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Jadi kebaikannya tuh terus-menerus estafet gitu, jadi bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Matt, jika kita mengutip kata-kata perenungan Master Cheng Yen ya. Jika seseorang itu gemar atau sering berkontribusi, maka kondisi hatinya akan berlimpah. Betul, waduh sangat luar biasa ya, bijak sekali. Berbuat baik itu akan terus menyebar. Makanya di Dai TV selalu tagline-nya adalah sebarkan kebaikan. Selanjutnya saya akan kembali mengundang ke panggung Mimpi Jadi Nyata untuk bercerita perubahan apa saja yang sudah terjadi setelah mimpinya terwujud nih Fer ya. Betul. Kita akan langsung undang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata, ini dia Siti dan ibunya. Siti, apa kabar? Aduh, silakan duduk Siti. Silakan duduk. Apa kabar? Assalamualaikum Siti dan ibunya. Itu aku mau nyebut Ibu Siti karena namanya juga sama saya ya, yakin, Ibu Siti. Ini saya yakin Matt ini susah menyebutnya karena ibu namanya Ibu Siti ya, dan putrinya juga Siti gitu. Ibu Jadi Siti. kakaknya juga Siti ya Bu ya. Iya, saya masih ingat. Jadi ada 3 Siti waktu itu ya kan. Jangan-jangan makanan kesukaannya soto ya. Ada Siti dan soto. Aduh. Siti kamu beda banget, tambah cantik, tambah besar. Sepatu udah baru nih. Udah. Alhamdulillah. Tas baru juga nih. Alhamdulillah. Di lantas Di dalam ada tas ada apa? Coba lihat dong. Coba lihat dong. Coba liatin ke kamera ada apa bajunya. Bajunya Siti sama ibu atau gimana? Baju sekolah. Oh, yang dibeli ini yang baru ya? Aduh, seneng banget. Boleh dong diliatin ke pemirsa. Aduh, seneng banget ya, namanya anak-anak ya Vera. Betul. Aduh, dapat baju baru sekolah itu pasti senengnya. Ya ampun, boleh dikasih lihat. Aduh. Nah, ini baju buat SMP ya? Oh, karena bentar lagi mau lulus ya, betul ya? Iya. Aduh, selamat ya udah mau masuk SMP. Sekedar mengingatkan, Siti bersama ibunya ini sehari-hari berjualan gorengan. Tambah laku nggak gorengannya Bu? Tambah laku Siti? Alhamdulillah. Waktu itu Siti datang ke Mimpi Jadi Nyata dan berharap tentunya untuk mendapatkan peralatan sekolah, baju baru, dan sepatu baru gitu ya. Dan di kesempatan kali ini mimpinya sudah terwujud, dan waktu terwujud itu dikirim ke tempat tinggal, gimana perasaannya Siti? Alhamdulillah seneng. Seneng ya. Alhamdulillah seneng ya. Kaget nggak waktu pada datang? Kaget. Kaget. Katanya waktu tim Mimpi Jadi Nyata datang ke rumah masih pakai baju sekolah, pulang sekolah ya? Iya.
ada yang bolong katanya bajunya. Iya. Sekarang disimpan aja yang bolong ya. Sepatu waktu itu bolong juga ya? Iya. Iya, waktu itu sepatu bolong. Nah Ibu Siti, ini kan happy banget nih ya gitu ya. Siti udah dapat baju baru, mimpinya terwujud. Apa sih yang Ibu rasain selama ini melihat Siti waktu awal ya, waktu itu tuh Siti mukanya agak gimana gitu. Sekarang happy banget Bu, ceria banget. happy. Gimana perasaan Ibu? Sekarang mah gembira. Boleh ya. pakai Boleh pakai mikrofonnya Bu. Ya gembira sekali dapat alat-alat sekolah, baju baru, sepatu baru. Dia dulunya sebelumnya merongut terus, pengen baju baru, sepatu baru. Dan sekarang udah enggak. Tambah rajin gak Siti sekolahnya Bu? Alhamdulillah sekarang tambah rajin. Sampai sore juga sekarang nggak mau. Alhamdulillah. Uang sekolah juga sudah tidak pusing lagi ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Uang rumah, uang sekolah juga menjadi bagian mimpi yang diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Nah, berikut ini akan kami tampilkan tayangan atau video yang berhasil kami dapatkan ya. Momen-momen Siti terwujud impiannya dalam tayangan berikut. Senang banget cita-cita Siti terwujud. Punya sepatu baru, tas baru, terus seragam baru. Siti makin semangat untuk mencapai cita-cita Siti lagi. Ya senang sekali, kita bahagia anak ada yang bantu alat-alat sekolah, ya ada sepatu, ada tas, ada buku, ada pensil, ada seragam. Terima kasih banyak. Selain itu buat bayar kontrakan saya sama buat ujian anak saya ke sekolah. Amin. Amin. Senang ya kalau lihat mimpi terwujud dan Siti juga mukanya sudah berbeda begitu ceria, ya kan? Ya. Siti, tahu nggak sih kamu sekarang ada ini, ada itu segala macam. Ini kan sudah ada baju baru, tas baru, sepatu baru, semua baru. Pasti seneng kan? Iya. Ya kan? Nah, tahu nggak kira-kira siapa sih yang ngebeliin semuanya ini buat Siti? Tahu nggak kira-kira? Pasti bukan aku kan? Iyalah, pasti bukan aku. Kamu udah tahu jawabannya siapa kira-kira? Ada nggak di ruangan ini? Ada. Ada. Yang mana? Yang mana? Boleh ditunjuk yang mana? Yang cantik atau yang ganteng? Yang cantik. Tahu nggak namanya siapa? Aku kasih hurufnya M, I, R, A. Ibu Ibu Mira. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Ibu Mira yang mewujudkan mimpi untuk Siti ya di Mimpi Jadi Nyata. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk Ibu Mira? Mau ngomong apa Siti? Terima kasih untuk Ibu Mira udah membeliin sepatu baru dan tas baru. Aduh, sangat luar biasa. Bu Mira Hong mungkin bisa membalas ucapan terima kasih dari Siti. Yang pasti lihat videonya terharu banget. Saya memang udah terharu sih dari pertama kali ketemu Siti. Waktu saya jadi juri di episode yang Siti datang. Memang waktu itu terlihat ya Siti tuh sangat sedih ya. Cerita tentang ayah, tentang ibunya yang berjualan dan segala macam. Jadi memang saya sudah tersentuh dengan kepolosan dan ketulusan Siti yang mengingatkan saya bahwa saya juga sangat berjuang ya hidupnya untuk keluarga saya semua. Jadi saya teringat dengan saya sebenarnya. Jadi dan pendidikan itu adalah salah satu hal yang merubah hidup saya gitu. Jadi ketika Siti bilang mimpinya hanya ingin meneruskan pendidikannya dengan baju dan sepatunya, menurut aku itu sangat sederhana ya, sangat polos, sangat tulus dan sebenarnya mengingatkan ke saya lagi gitu. Saya tuh seorang yang seperti itu juga gitu. Saya seorang yang berubah nasibnya karena pendidikan. Saya juga berjuang untuk keluarga saya. Jadi saya yang mestinya terima kasih karena saya diingatkan dan saya diberikan kesempatan sebenarnya untuk membalas kebaikan yang dunia sudah kasih kepada saya sampai hari ini gitu. Jadi saya yang berterima kasih Siti atas kesempatan, ketulusan kamu
dan contoh yang sangat luar biasa mengingatkan kepada aku bahwa di dunia ini ada yang lebih berarti daripada uang, yaitu keluarga dan perjuangan. Jadi terima kasih sekali atas kebaikannya terhadap saya. Terima kasih banyak Ibu Mira. Nah kalau Ferdi, Ya. Ini kan saya sering ya, jujur ya nggak apa-apa ya, ini spill sedikit ke pemirsa di rumah ya. Ini kadang-kadang kalau pas kamera nggak lagi on ke Ferdi, itu Ferdi dihampir sama tim kreatif dikasih tisu banyak-banyak. Iya benar. Sampai sesenggukan. Betul. Tes guardnya waktu itu ada pakai masker juga ya Fer, jadi nggak kelihatan. Masih ketutup ya kan, walaupun maskernya agak basah karena air mata ya kan. Episode mana yang menurut Ferdi ini sangat ngena banget di hati? Kita bicara tahun 2022 ya, jadi memang mimpi jadi nyata ini banyak memberi pelajaran untuk saya secara pribadi. Diharapkan juga begitu untuk pemirsa yang menyaksikannya. Jadi dilatih kesabaran, dilatih membumi, dilatih juga untuk menintrospeksi diri, tidak selalu melihat ke atas dan juga bisa melihat dan juga membantu sesama yang membutuhkan gitu. Betul. Kalau ditanya episode yang mana, saya tuh sampai berat dan salut sekali dengan perjuangan Aira waktu itu. Aira ini memiliki semangat hidup yang luar biasa walaupun sudah divonis ya. Tidak akan lama lagi tapi memiliki fighting spirit dan juga semangat yang luar biasa. Bukan hanya untuk keluarganya tapi saya rasa ditularkan kepada semua yang hadir dan menyaksikan saat itu. Sangat luar biasa. Memang semua kisahnya itu sangat menarik dan inspiratif. Dan mungkin salah satu episode yang paling mengena di hati Ferdi adalah Aira ya. Betul. Nah, oke, itu dari versi Ferdi ya. Betul. Aku coba tanya nih ke dua orang juri kita yang ganteng-ganteng ini yang sangat luar biasa. Aku tanya ke Pak Jumadi terlebih dahulu. Pak Jumadi, gimana sih waktu awal kali menjadi juri terus melihat kisah-kisah inspiratif di panggung mimpi jadi nyata, apa yang Bapak rasakan? Pertama, saya merasa orang yang paling beruntung bisa berada di tengah-tengah program ini. Dan saya ditunjuk oleh perusahaan sebagai sponsor untuk bisa mewakili. Awal mungkin saya merasa tidak yakin loh kok saya bisa berada di sini. Dan ketika saya jalani, saya merasa sesuatu yang luar biasa. Menambah rasa syukur saya. Saya terbayang bagaimana ketika kita mendaki gunung, kita akan merasa kecil sekali dan menambah rasa syukur. Dengan betapa indahnya pemandangan di atas sana, melihat awan, melihat pemandangan yang itu tidak bisa kita lihat setiap hari. Dan itu saya saksikan di sini. Ketika bisa berada di tengah-tengah, melihat rekan-rekan yang seharusnya saya merasa malu. Harusnya saya bisa lebih baik dari mereka dengan apa yang saya punya. Dan itu menginspirasi saya. Saya setelah pulang dari acara ini, saya cerita ke anak-anak saya. Saya cerita ke istri saya. Dan saya mau menularkan ke mereka bahwa perjuangan hidup itu mungkin ada yang lebih kurang beruntung dari anak-anak saya atau dari keluarga saya. Tapi semangat mereka ternyata lebih daripada yang keluarga saya miliki. Itu yang saya mau tularkan. Betul apa yang dikatakan tadi bahwa rasa syukur atau gratitude ya. Biasanya kita sering mengeluh untuk hal-hal yang tidak terlalu penting sebenarnya. Setelah ada di sini kita jadi merenung untuk lebih banyak bersyukur atas apa yang kita miliki dan kita dapat. Betul gitu. sekali ya. Sekarang kita beralih ke sebelahnya nih ada Pak Andi. Pak Andi gimana Pak? Pertama saya bersyukur sekali ya. Dan sisi kemanusiaan kita timbul ya, dari diri saya timbul, di mana sehari-hari saya mungkin kesibukan dengan duniawi lah ya bahasanya. Dan ternyata saya melihat bahwa ada sisi lain loh dari orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kita tidak sadarin. Tapi karena ada acara Mimpi Jadi Nyata ini dengan orang-orang membuat saya terharu dan juga bersyukur bahwa ternyata saya pengen sekali gitu ya, bisa membantu orang-orang dan meluangkan waktu, melihat, ya bahkan mendengarkan kisah mereka, dan bahkan bisa memberikan dukungan, dan akhirnya bisa melihat mereka punya mimpi yang mungkin juga udah lama sekali, dan akhirnya bisa terwujud, itu begitu sangat menyentuh hati saya. Terima kasih banyak Pak.
Bicara mengenai perwujudan mimpi ya, kontribusi para juri juga sangat menentukan sekali. Tadi 2 dari pejuang mimpi kita sepanjang tahun 2022 telah hadir. Namun ada beberapa juga para pejuang mimpi kita yang tidak dapat hadir. Namun mimpi mereka terwujud dan kali ini kami akan rangkum melalui tayangan video. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3. Alhamdulillah hari ini berkat kita semuanya, khususnya pada Dai TV dan donatur yang tergerak hatinya, alhamdulillah rumah ini dibedah menjadi rumah yang permanen. Inilah salah satunya bukti Pak Dr. Yusuf mewujudkan mimpi jadi nyatanya bedah rumah Ibu Mimin ini. Selamat Bu Hilda. Ya Ibu, mimpinya sudah terwujud. Ya nyangka saya selalu sedih banget Bu. Ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mimpi saya hari ini terwujud. Ini tempat belajar kita nih, Bu Hilda, ini ada biasa meja. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Mira dan keluarga yang telah memberikan saya mesin jahit dan memberikan saya khusus. Terima kasih banyak sama donatur dan sama semualah yang ikut membantu saya dan Aira gitu ya, keluarga lah gitu ya. Istilahnya ya sama dengan judulnya mewujudkan mimpi Aira gitu kan. Saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Dai TV sama donatur karena udah mendatangkan ayahnya sama Caca. Itu sangat pengaruh baik buat Aira. Bapak, sebentar lagi kuburan Bapak mau direnov. Semoga Bapak tenang di sana. Semoga makam ini kedepannya untuk putra lebih rajin doa lagi, rajin ibadah kepada Allah. Alhamdulillah banget, terima kasih juga untuk Dai TV, untuk sponsornya, untuk para donatur yang udah mewujudin mimpi putra untuk membangun kijing kuburan Bapak Ibu. Untuk program Mimpi Jadi Nyata ini, terima kasih juga telah memberikan ruang untuk saya menjadi tercapai cita-cita memberi pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Dengan Mas Hermanto, dengan adanya pelatihan, kami sangat bersyukur soalnya kita bisa tambah ilmu. Untuk Mas Hermanto, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan juga untuk Dai TV dan donatur yang udah membantu pelatihan batik. Semoga semuanya lancar, sukses dan jangan berhenti sampai di sini. Syukur alhamdulillah banyak sekali mimpi yang terwujud melalui program Mimpi Jadi Nyata selama perjalanan di tahun 2022. Tapi Matt, kan tidak semua mimpi terwujud ya. Ada mimpi yang tidak terwujud tapi proses menuju ke perwujudan mimpi itu yang diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Tapi ternyata program ini menginspirasi banyak pihak. Baik yang menyaksikan di studio maupun di luar studio. Banyak yang hatinya tergugah, jadi mereka sampai mengumpulkan dana untuk mewujudkan sendiri mimpi-mimpi tersebut. Di luar studio? Iya. Kalau nggak salah ini ada dokter di Cianjur ya, kalau nggak salah ya, namanya Dokter Yusuf ya. Ini dokter yang kalau dapat pasien, Ferdi dan juga pemirsa, kalau untuk mengingat kembali ya, ini pasiennya bayar untuk pengobatan dan obatnya itu nggak pakai duit. Betul. Tapi pakai botol bekas dan juga hafalan surat Al-Quran. Sangat luar biasa ya. Dan mimpinya adalah waktu itu ingin membedah rumah yang sudah sangat tidak layak, pasiennya yang mengalami stroke usia 89 tahun yang sebenarnya waktu itu tidak terwujud. Nah, ini rumahnya yang di sebelah kiri sebelum diwujudkan mimpinya. Ini berkat dukungan dan juga bantuan dari
banyak pihak yang menyaksikan mimpi jadi nyata. Syukur alhamdulillah sekarang kondisi rumah Nenek Mimin ini kondisinya sudah seperti di sebelah kanan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih untuk support dan juga dukungan dari pemirsa Mimpi Jadi Nyata selama ini. Sangat luar biasa ya, bagaimana kebaikan itu akan terus menyebar ya. Betul. Dan selain itu ada juga nih yang tadinya proses perwujudan mimpi yang akan diwujudkan. Tapi tergugah hatinya. Kisah Hilda dan Mbak Mira lagi yang waktu itu berusaha mewujudkan mimpinya. Ceritain dong Mbak Mira. Itu pertama kalinya ya, yang Ibu Hilda itu pertama kalinya aku diundang jadi juri di acara Mimpi Jadi Nyata. Ya. Dan waktu itu jujur aku lupa baca briefingnya dari tim Mimpi Jadi Nyata. Jadi aku beneran sampai studio ini aku nggak tahu pejuang mimpinya itu ceritanya apa. Dan aku kaget sekali, ceritanya tuh lumayan mirip dengan kisah perjalanan mamaku yang punya usaha menjahit awalnya ya, dan cita-cita beliau memang supaya anaknya punya kehidupan yang lebih layak daripada dia gitu. Kok mirip gitu, apalagi ketika ngelihat videonya gitu ya, aku makin tersentuh ya. Tersentuh karena aku nggak tahu, jujur waktu aku nyampe di studio ini aku nggak tahu kalau acara Mimpi Jadi Nyata tuh semenyentuh ini gitu. Aku tadi juga waktu nonton video perwujudannya juga aku nangis lagi karena ini jadi suatu apa ya, suatu treasure ya dalam hidup aku, bahwa aku pernah mewujudkan mimpi seseorang yang kisahnya mirip sekali dengan mamaku, dan akhirnya aku berhasil mempertemukan Ibu Hilda dengan ibuku gitu. Dan aku ingat banget ini syutingnya pas ibuku ulang tahun gitu. Jadi ini benar-benar apa ya, hadiah terindah lah buat aku dan ibuku untuk bisa mewujudkan mimpi seseorang yang kisahnya mirip sekali dengan mamaku. Dan ini yang membuat aku sangat jatuh cinta dengan program Mimpi Jadi Nyata. Inilah acara yang mengingatkan aku bahwa di dunia ini hidup itu lebih hanya dari sekedar materi ya. Tapi hal yang paling harus disyukuri di dunia ini adalah kesempatan berbuat baik. Anumodana. Terima kasih banyak Ibu Mira juga sudah menjadi bagian dari keluarga Mimpi Jadi Nyata. Kalau tadi Matt dan juga hadirin serta pemirsa, salah satu episode yang menyentuh saya di tahun 2022 adalah kisah tentang Aira. Aira ini seperti saya bilang memiliki fighting spirit atau semangat hidup yang begitu luar biasa, walaupun kala itu di atas kertas dinyatakan hidupnya tidak akan lama lagi. Qadarullah, Aira akhirnya berpulang ke rahmatullah pada tanggal 9 bulan September atau bulan 9 2022. Aira sudah tidak sakit lagi. Aira sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. kita doakan ya, semoga Aira tenang di sana, sudah bersama Tuhan, tidak sakit lagi ya. Kita lihat ini dia, Aira. Mimpi terindah dari Aira sudah terwujud. Aira sudah bisa menyenangkan orang tuanya yang selama ini diharapkan untuk diberikan kebahagiaan. Ya. Sebelum meninggal, tim Mimpi Jadi Nyata juga dan bersama dengan sponsor ya waktu itu melakukan perayaan ulang tahun untuk Aira melalui Zoom. Jadi banyak upaya dan juga kerja keras tim Mimpi Jadi Nyata untuk melakukan hal-hal baik untuk para pejuang mimpi kita. Ya, sangat luar biasa dari Aira dan teman-teman pejuang mimpi kita belajar ya. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya bertemu dengan para pejuang mimpi lainnya. Tetap bersama kami di Mimpi Jadi Nyata.